Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Desi di Semarang. Mbak Desi menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2001. Jadi pada saat itu di tahun 2001 tersebut Mbak Desi kelahiran tahun 90-an ya. Jadi usianya itu baru 10 tahun. Masih relatif lumayan cukup kecil, masih sekolah SD gitu ya. Dan pada waktu itu ceritanya awal pengalaman dari Mbak Desi ini, pengalaman horor ini, itu dimulai ketika kedua orang tuanya Mbak Desi itu memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Nah, ini untuk alasan karena Mbak Desi itu masih sekolah waktu itu dan mendekati tes. Makanya Mbak Desi nggak diajak, cuman adiknya doang. Adiknya itu memang diajakin karena masih kecil gitu ya. Cuman ini Desi itu kan udah lumayan cukup gede dan memang mendekati tes waktu itu. Adiknya sendiri itu masih TK, jaraknya terpaut lumayan cukup jauh waktu itu. Dan ya konon katanya adiknya itu juga nggak sengaja gitu ya. Tapi hal itu diketahui setelah Mbak Desi besar. Nah, ini karena ada kebutuhan yang mendesak itu, kedua orang tuanya kan akhirnya nitipin Mbak Desi itu ke rumah budenya. Nah, budenya Mbak Desi sendiri itu belum menikah, sampai sekarang belum menikah, dan memutuskan untuk tidak menikah, jadi menjalani hidup sendiri gitu ya. Ada alasannya sebenarnya, karena dulu Bude itu pernah broken heart, dan hal itu bikin trauma, akhirnya memutuskan atau mengambil langkah seperti ini. Ya sudah. Kedua orang tuanya nitipin Mbak Desi ke budenya. Rumahnya terpaut lumayan cukup jauh waktu itu. Entah berapa kilometer lah, tapi lumayan cukup jauh. Ya, Mbak Desi sebenarnya kesel tentu aja. Kok aku nggak diajak? Orang tuanya itu memang rencana pergi kalau nggak 2 hari, 3 hari. Dan Mbak Desi itu sekolah, wajib. Ini udah deket-deket sama tes, soalnya nanti mau ada latihan dan sebagainya kayak gitu. Jadi harus masuk. Nah, singkat cerita, dititipkanlah Mbak Desi. Mbak, aku titip anakku, aku titip Desi katanya. Oh iya, kata si Bude kan. Dan ya singkat cerita, nggak banyak basa-basi lama, kedua orang tuanya pun berangkat ke sana. Mbak Desi tinggal sama budenya, lengkap dengan pakaian dan sebagainya. Dan Mbak Desi sama Bude juga deket gitu ya. Emang orangnya tuh baik, orangnya itu lembut kayak gitu kan. Sering main ke rumah, pokoknya udah akrab dari kecil mula. Mungkin karena sebenarnya dalam hati kecilnya Bude pengen punya anak juga kali ya. Tapi karena karena satu alasan tertentu, akhirnya Budenya memilih jalan sendiri gitu. Sampai sekarang tidak menikah. Dan waktu berjalan, Mbak Desi dititipkan itu siang hari, pokoknya dia udah beres sekolah, dibawa ke tempat budenya, orang tuanya pergi. Nah, ini dari siang hari ya, untuk pertama kalinya, di usia 10 tahun itu, Mbak Desi memang sering atau akrab dengan Bude, tapi ini adalah untuk pertama kalinya Mbak Desi nginep di situ. Biasanya main, terus nanti malam pulang gitu sama orang tuanya. Orang tuanya nggak rela gitu, misalkan kurang satu atau bagaimana, biarpun budenya itu sebenarnya sempat meminta. Makanya momen kedatangan Mbak Desi di rumah tersebut itu kayak sebuah anugerah buat budenya. Budenya tuh seneng banget gitu ya. Dan ya, Mbak Desi juga nggak seneng sih sebenarnya karena ditinggal sama orang tuanya, tapi melihat sambutan dari budenya tersebut yang begitu hangatnya, Mbak Desi pun mulai ya merasa nyaman, merasa udahlah aku sama Bude gitu ya. Aku sama Bude juga deket. Nah, ini dari siang hari semuanya itu baik-baik aja. Rumah Bude sendiri itu begini. Bude itu punya kebiasaan, atau mungkin sekarang itu sering disebut sebagai penyakit sebenarnya ya. Apa sih istilahnya? Aduh lupa. Yang apa-apa itu serba rapi.
serba simetris, serba lurus, mencong sedikit, nggak nyaman gitu. Nah, seperti itulah penyakit seperti itu. Dan ya kebayang rumahnya Bude itu rapi banget, bersih banget. Rumah yang lumayan cukup besar, dan rumah itu entah kenapa Mbak Desi sendiri saat memasuki rumah Bude itu agak merasa aneh. Anehnya tuh begini, sekat-sekatnya, ruang-ruangnya gitu ya. Dulu Mbak Desi nggak tahu, tapi sekarang itu tahu karena sudah memasuki kantor. Jadi rumahnya si Bude tersebut itu lebih mirip kantor, bukan rumah pada umumnya. Banyak sekat-sekat gitu ya. Terus nanti di dalamnya tuh ada kayak mejanya tuh meja kerja, ruangan lain pun seperti itu. Sementara kamar budenya ya cuman plek gitu satu. Sisanya itu lebih mirip kayak ruang-ruang kerja semacam itulah. Itulah kenapa Mbak Desi begitu masuk rumah tersebut ini kok agak sedikit aneh ya. Bahkan apa? Ada jendela-jendela itu di dalam ruangan ya. Ini tuh pakai yang tirai model itu loh, yang bisa dibuka tutup prek. Nah, kayak tirai-tirai di kantor dulu seperti itu ya, yang ditarik begini ngebuka, ditutup, nutup semuanya. Nah, seperti itu modelnya. Makanya kok rumah Bude aneh gitu ya. Tapi ya wes, dia waktu kecil nggak ngerti. Tapi belakangan, oh mirip kantor rumahnya Bude. Dan nggak ngerti alasannya kenapa didesain seperti itu. Yang jelas, selama berada di rumah budenya, itu begitu. Semua serba rapi, semua serba lempeng. Mbak Desi pun dituntut hati-hati. Sudah dibilangin, ya udah tahu gitu ya. Sebelum-sebelumnya juga seperti itu. Desi, kalau di rumah Bude, itu ndak boleh berantakin, katanya begitu. Kenapa, Bu? Soalnya Bude itu seperti ini, nggak suka sama yang miring sedikit aja, nggak suka. Dan ya memang bener. Ya Mbak Desi namanya anak kecil waktu itu ya, sebelumnya saat main ke sana bukan menginap ini ya, tapi sebelum-sebelumnya ya pasti ada lah yang diambil, terus dimainin, misalkan majalah dibuka-buka, terus misal ada apa gitu dimainin, pulpen, spidol dan sebagainya buat gambar-gambar. Terus nanti begitu Mbak Desi selesai, itu langsung diburet-buret, langsung diberesin sama budenya. Dan Mbak Desi itu nggak perlu capek-capek sebenarnya mikirnya, aku nggak disuruh beresin. Jadi begini, ibunya itu ngomong, Desi itu diberesin alat tulisnya atau apa. Tapi nanti sama budenya, udahlah nggak usah, nanti bude aja yang beresin. Ya begitu, sekali beres, brek, rapi. Warnanya aja itu kayak dibikin urut gitu ya. Kok rapi banget itu Mbak Desi. Nah, dia pun udah mulai terbiasa dengan sikap budenya. Nah, jadi begini. Itu sekedar informasi mengenai rumah dan budenya itu seperti apa orangnya. Jadi, akhirnya malam hari kan. Pertama kali menginap di situ. Tentu saja hal ini nggak nyaman. Meskipun rumah tersebut itu wangi, bersih. Bersihnya itu benar-benar bersih gitu ya. Tapi gak tahu kenapa ya, rumah itu tuh begitu sepi. Soalnya apa? Rumah gede, ruangannya tuh banyak, mirip kantor, ada 2 lantai. Mbak Desi juga bingung, Bude apa ndak takut ya tinggal di rumah segede ini, rumah sebagus ini, apa ndak takut sendirian gitu kan. Nah, malam hari pun cahaya menyesuaikan. Kalau di rumahnya Mbak Desi itu yang nggak terlalu besar, kan cahayanya terang benderang, lampu itu dinyalain semuanya pokoknya. Dari depan teras sampai belakang itu nyala, kecuali mau tidur di ruang tengah itu dimatikan. Atau di beberapa ya ruang tamu, ruang tengah kayak gitu kan. Nah ini selama masih pada hidup, selama masih pada melek itu terang benderang. Nah di tempat budenya dari malam hari aja udah lampu dinyala-nyalain, itu lampunya tuh lampu remang semua. Dan waktu itu Mbak Desi nonton TV-nya TV gede. Wis anggap aja di situ tuh ruang tengah. Di belakangnya itu ada sebuah kayak ruangan semacam kantor kayak gitu. Nah, ini udah kan ya remang-remang seperti itu di ruangan tersebut, lampunya nyala dari tirai yang garis-garis itu, cahaya tembus ke tempatnya Mbak Desi nonton TV di sana.
Nonton TV keasikan. Bude juga bilang, Desi, nggak ditemenin Bude dulu nggak apa-apa ya, katanya. Nggak apa-apa Bude. Iya Bude, ada kerjaan, katanya begitu. Oh iya Bude, baik gitu kan ya. Budenya pun di ruangan itu dekat situ di sebelah, utak-utak sibuk dengan komputernya, sibuk dengan laptopnya, sibuk dengan teleponnya waktu itu. Dan ya wis, Mbak Desi cuma di sana diem sampai akhirnya dia pun ketiduran saking ngantuknya gitu ya. Nonton TV itu miring-miring begini, akhirnya tertidur di itu di depan TV di sana. Nah, ini saat Mbak Desi tidur itu benar-benar udah nggak inget apapun ya. Bahkan waktu itu memang nggak dipindahin sama budenya. Entah jam berapa, Mbak Desi itu tiba-tiba terbangun. Nah, saat terbangun, jadi ini TV. Ini ada jalanan samping lah buat orang jalan gitu ya. Ini TV itu kayak ada ruangan legokan, ada bukan cekungan, pokoknya ada satu ruangan di situ tanpa pintu. Nah, di sampingnya itu buat jalan. Nah, di samping buat jalan ini ada kursi panjang. Kursi dari kayu yang lumayan cukup tebal, mungkin panjangnya 2,5 meter atau berapa, lumayan cukup panjang. Mbak Desi kan tidur di depan TV. Aku tidur di depan TV. TV itu udah mati waktu itu, jadi cuman cahaya dari itu ruangan sebelah, kayak mirip kantor yang itu tadi korden garis-garisnya dibuka, nembus garis-garis di tembok gitu kan di arah TV sana. Mbak Desi bangun melek begini, ngelihat ke arah kursi yang panjang itu tadi, bangku yang panjang. Di bawahnya Mbak Desi itu melihat sesuatu. Apa itu ya? Bude dipanggil gitu sama Mbak Desi. Bude lagi ngapain di situ? Nah, dia melihat ada satu sosok perempuan di sana. Lah, pakai bajunya baju biasa, mirip-mirip kayak, bukan baju yang kedombrangan kayak kuntilanak kayak gitu tuh bukan. Pakaian kayak sehari-hari semacam itu, cuman ya nggak begitu jelas, hanya kelihatan bentuknya aja. Dia di bawah kursi, posisinya itu kayak orang lagi merangkak. Tangannya, badannya disanggak pakai tangan depan, sama kaki belakangnya itu nekuk gitu. Posisinya seperti itu, kayak orang lagi main kuda-kudaan. Nah, itu di bawah itu, cuman Mbak Desi itu nyadar, kok orang ini kok badannya panjang ya. Jadi orang yang jadi kuda-kudaan tersebut, anggap aja ya, dia di bawah kursi, badannya itu nggak proporsional, badannya itu panjang banget. Kok badannya panjang, Bude? Itu Bude bukan sih? Digituin kan sama si Mbak Desi tadi. Bude, itu Bude bukan sih? Bude dipanggil-panggil terus, tapi diem aja. Terus dia apa? Kayak bergerak. Ini badannya tuh mundur, tangannya tuh sampai lurus, terus bangun lagi. Begini bangun lagi, kayak orang lagi senam. Cuman ya di bawah kursi itu sempit. Dilihatin, lah ini bukan Bude. Langsung lari lah si Mbak Desi. Nyari budenya, Bude, diteriak gitu kan. Nah, budenya ternyata masih di ruang sebelah. Budenya pun lagi ketiduran. Kaget budenya kan, Desi kenapa? Bude, aku ngeliat setan, kata si Mbak Desi. Setan di mana, katanya. Itu di situ Bude, di bawah kursi gitu. Mana, budenya pun baru bangun gitu ya. Lumayan cukup gentoyoran, akhirnya bangun ke sana. Mana setannya, di mana? Di sini Bude, di sini Bude. Mana, nggak ada gitu kan. Nah, budenya tuh ngelongok ke bawah kursi, nggak ada. Mbak Desi kan otomatis ikut ngelongok begini. Budenya bilang nggak ada, Mbak Desi ngelihat masih. Bude itu masih ada di situ, itu masih ada. Nah, jadi ya lagi begitu posisinya, lagi diem aja. Budenya pun akhirnya apa? Mbak Desi dipeluk, digendong. Ya sudah, jangan berisik malam-malam, kata si Bude. Udah ya tidur sama Bude di sana, di kamar Bude, katanya. Akhirnya sudah dibawa ke kamar budenya. Mbak Desi ya nangis waktu itu. Akhirnya ditidurkanlah, ditemani tidur. Malam itu sampai pagi selesai, alhamdulillah gitu ya. Cuman dikasih lihat sekali doang. Nah, udah keesokan paginya
menjalani kehidupan dengan ya sesuatu yang berbeda gitu ya. Mbak Desi bangun kaget, aku di mana? Oh iya, aku lagi di rumah Bude. Berangkat sekolah, diantar sama budenya. Beda kalau misal berangkat sekolah dari rumah, ya itu kan tentu saja jalan kaki. Rumahnya itu sekolahnya itu nggak jauh dari rumahnya Mbak Desi. Nah gini dari rumah budenya itu kan lumayan jauh, dianterin mobil. Wow, agak lumayan cukup gengsi waktu itu ya. Wis bergengsi nih, oh dianterin mobil gitu ya. Teman-temannya pada nanya, Desi, kamu dianterin mobil itu siapa gitu? Oh itu budeku, kata si Mbak Desi. Oh ya sudah, akhirnya sekolah ya. Pulang pun dijemput sama budenya. Balik lagi ke sana. Baru ada momen cerita. Bude, pas pulangnya naik mobil itu, Bude, semalam itu apa sih Bude? Semalam yang mana? Kata budenya. Itu yang aku ngeliat ada orang kayak kuda-kudaan itu loh Bude, itu tuh apa? Oh itu, kata budenya, sudah ndak apa-apa, katanya itu bukan apa-apa. Ya namanya rumah ya gitu ya, ada penunggunya. Di rumah kamu juga paling ada. Apa Bude, di rumahku nggak ada seperti itu. Adanya di kebun, kalau di kebun memang ada, cuman di dalam rumah nggak ada. Sudah nggak usah dibahas gitu ya. Itu kamu mungkin mimpi, kamu habis nonton film apa sih gitu ya, dibegituin. Bude itu kayak ngelimur terus, tapi ya Mbak Desi akhirnya anak kecil gitu ya, gampang dibelokin. Akhirnya ya nggak terlalu memikirkan itu, meskipun begitu masuk ke kamar, ke rumah budenya, ada sedikit ketakutan di sana. Hari kedua di situ, begitu pulang sekolah itu udah disiapin makan, dan kali ini budenya tuh nggak bekerja sama sekali, jadi bener-bener cuman kayak nemenin Mbak Desi gitu ya, diajakin ngobrol, diajakin gambar-gambar atau apa kayak gitu. Dan memang budenya itu bekerja kayak semacam di bidang arsitektur kayak gitu ya, gambar-gambar dan sebagainya. Makanya gambar budenya itu bagus. Dari situ Mbak Desi pun diajarin, gini loh bikin rumah itu yang bener kayak gini Des, jangan melewat-melewat seperti itu, katanya kan. Oh begitu Bude, iya, dikasih tahu. Waktu pun tidak terasa. Bude siang hari, Bude ngantuk, mau tidur dulu ya, katanya. Kamu ayo tidur, katanya. Ah Bude, tapi aku tidak ngantuk, kata si Mbak Desi, karena nggak terbiasa tidur siang. Bude pun tidur, Mbak Desi main-main sendiri di situ. Budenya masuk ke dalam kamar ya. Mbak Desinya juga waktu itu gambar-gambar itu di dalam kamar juga. Nah karena budenya udah tertidur, Mbak Desi keluarlah dari kamar ke sana, mau ambil minum di dapur. Keluar dengan yaitu tadi ruangan yang bersekat-sekat, kotak-kotak mirip kayak kantor seperti itu. Mbak Desi lewat lagi lah tempat semalam, lewat TV, ngelihat ke bawah kursi itu lagi, dilihat begini, udah nggak ada, langsung merinding badan itu, kata dia. Aku ingat yang semalam itu apa sih ya sebenarnya. Ambil minumlah si Mbak Desi tadi. Nah setelah minum, baliklah ke kamar lagi, dan dia mulai ngerasa takut. Rumah ini sepi, nggak ada pembantu, nggak ada asisten rumah tangga atau siapapun, tamu atau apa, nggak ada. Benar-benar Bude itu tinggal sendirian. Dia pun akhirnya balik lagi ke sana, tuk-tuk-tuk-tuk, menuju ke kamar budenya. 1-2 meter sebelum dekat ke kamar budenya, ada satu ruangan di sana. Ini sepertinya ruangan yang biasa dipakai budenya itu untuk olahraga. Dan disitulah Mbak Desi itu ngelihat lagi. Kali ini tuh lebih jelas dari sebelumnya, dari semalam. Ternyata sosok yang tadi malam itu muncul lagi di sana. Dia tuh lagi tiduran di lantai di situ. Mbak Desi tuh ngelihatnya ini lebih mirip kayak seekor anjing, tapi yang badannya itu panjang gitu. Badan sama kaki tuh nggak proporsional. Kakinya tuh, tangannya itu terlihat lebih pendek. Yo ini badannya tuh panjang, dan dia tuh pakai bajunya ya baju kayak orang seperti biasa gitu. Rambutnya tuh pendek begini, agak-agak bukan keriting ya, tapi apa ya kalau kata Mbak Desi, itu kayak model ibu-ibu tahun
90 tahun 2000-an kayak gitu, yang dikeriting-keriting kayak gitu, dan di bagian kepalanya itu ada iketannya, ada kain, cuman nggak tahu kain apa. Itu lagi rebahan begini, miring, cuman badannya itu panjang, kata Mbak Desi. Yang ngelihat itu shock lah, dan dia tuh kayak kaget si sosok tadi. Itu kayak bangun ngeliatin ke arah Mbak Desi. Mukanya muka orang biasa, tapi aneh. Memang di bagian matanya tuh kayak ada item-itemnya semacam itu ya. Dan udah, dia karena takut lari lah masuk ke kamar budeknya lagi. Langsung naik ke kasur, budeknya sempat kebangun. Tidur sini sama budek. Iya budek. Padahal dia ketakutan, cuman belum berani ngomong ke budeknya. Akhirnya sudah, tidurlah mereka tuh sampai sore. Dan udah sore Mbak Desi mandi dan sebagainya gitu ya. Budek pun ngajakin, yuk kita jalan yuk katanya. Kita makan di luar, kata budek. Iya budek. Akhirnya mereka keluar. Begitu keluar, di luar sana Mbak Desi itu cerita, budek, aku ngelihat lagi setan semalam, kata si Mbak Desi. Setan apa? Aku ngelihat di tempat itu yang ada itunya sih budek. Yang buat lari-lari budek itu loh, yang ada sepeda-sepedaannya juga. Oh, yang buat tempat olahraga itu. Iya budek, di situ lagi tiduran. Yang semalam yang badannya panjang itu loh budek, kayak kuda-kudaan, kata si Mbak Desi. Budenya pun tertawa dan akhirnya bude itu membuka juga. Jadi begini Des, ya memang di rumah bude itu ada setannya. Langsung di to the point seperti itu. Loh bude, aku takut, kata Mbak Desinya. Tapi kamu ndak usah takut. Itu tuh temannya bude, ndak apa-apa, orang dari dulu juga di situ ya, cuman kayak gitu-gitu aja. Bude kan sepi, ndak ada siapa-siapa. Bude kan yo ndak punya suami, bude ndak punya anak, sendirian. Ya sudah, di rumah itu ada temannya itu baik katanya. Tapi itu serem bude gitu kan. Bude namanya siapa? Ditanya begitu kan. Itu temannya bude namanya siapa? Namanya ndak usah, kata bude itu bilang begitu. Namanya ndak usah. Nah, tapi dari sana Mbak Desi pun ya udah mulai merasa ya benar-benar takut ya, karena memang budenya itu udah ngomong di rumah ini tuh memang ada setannya. Dan akhirnya sudah, makan malam pun selesai, mereka pulang. Semenjak itu Mbak Desi itu ndak pernah jauh sama budeknya, masuk ke dalam rumah itu nempel terus gitu ke sana. Dan bude mau kerja ndak malam ini? Iya bude mau kerja, katanya begitu. Kenapa? Aku takut bude, sendirian. Ya siapa yang mau ninggalin kamu sendiri? Udah yuk di kamar, katanya begitu. Yuk kita ke kamar, kamu tidur di tempatnya bude aja di situ. Terus nanti bude ninggalin aku, katanya begitu kan. Kalau aku udah tidur nanti ninggalin. Enggak, bude nanti kerja di kamar. Sebentar ya. Sebentar, tak siap-siapin dulu. Akhirnya itu pekerjaan budenya itu termasuk laptop dan sebagainya itu dibawa ke kamar. Malam itu bude ngerti ketakutannya Mbak Desi. Akhirnya sudah, Mbak Desi pun tidur-tiduran dengan agak sedikit gimana gitu ya. Budenya keluar sebentar aja, ditanya, bude mau kemana? Bentar, bude mau ambil minum, katanya begitu kan. Aku ikut. Ya sudah sini, ikut lagi. Nanti kayak gitu terus sampai Mbak Desi pun tertidur. Budenya memang kerja di kamar ya waktu itu. Dan entah waktu pun beranjak sebegitu cepatnya, kata Mbak Desi. Dia malam-malam terbangun dan ngelihat bude itu udah tertidur. Dia di sampingnya Mbak Desi begini kan, tidur sambil duduk di situ. Depannya itu ada laptopnya udah nutup begini, cuman masih di pangkuan. Bude udah tertidur. Mbak Desi kan ngelihat ke arah bawah sana, ke atas karpet di situ. Di karpet Mbak Desi lagi-lagi ngelihat si sosok itu, si perempuan dengan badan yang sangat panjang. Panjangnya itu kata Mbak Desi, kalau diperkirakan sekarang itu sekitar 2 meter. Panjang badannya doang, dari pundak sampai bagian
pantat situ ya, itu 2 meter. Kakinya kaki normal ya, itu kan jadinya aneh gitu. Udah masuk akal lah kata si Mbak Desi, itu aneh banget. Dia itu lagi jalan, ya jalan kuda-kudaan itu lagi merangkak di sana, di dalam kamar budenya di situ. Langsung teriak-teriakan Mbak Desi, bude gitu, teriak-teriak. Nah si sosok itu tuh tiba-tiba berdiri. Begitu berdiri, tinggi banget itu sampai hampir mentok ke langit-langit. Dan begitu dia berdiri, disitulah Mbak Desi itu ngelihat satu sosok yang berbeda. Mukanya itu serem banget dan rambutnya itu panjang. Entah berubah sosok itu ya. Pakaiannya itu ndak jelas kata Mbak Desi. Aku nggak bisa nggambarin pakaiannya itu seperti apa. Sepintas memang mirip kayak pakaian-pakaian orang modern, kayak orang sekarang, tapi bawahnya itu pakai rok ya, selutut. Cuman begitu berdiri itu aneh. Potongan-potongan bajunya itu Mbak Desi nggak pernah ngelihat, itu nggak jelas pokoknya. Itu serem banget berdiri, rambutnya panjang, matanya tuh begini loh. Matanya tuh turun, katanya kayak meleleh, bukan meleleh. Kayak orang yang udah tua banget gitu ya. Nah, matanya tuh sampai turun ke bawah ke situ dan memang mukanya itu jadi muka orang tua. Teriak-teriak bude itu nggak bangun-bangun. Bude itu bude. Setannya bude itu setannya bude. Nah, sosok itu tuh berdiri begini, cuman ngeliatin Mbak Desi sampai apa? Tangannya yang tadinya kelihatan pendek karena badannya yang terlalu panjang, tangan itu tiba-tiba memanjang. Normal jadi kayak satu sosok yang tinggi itu. Tinggi, kurus, agak melengkung begini. Ini tangannya tuh mau megang si Mbak Desi. Jari-jarinya itu lebih panjang dari orang normal, 2-3 kali lebih panjang, tangannya juga lebih besar. Mau megang begini, bude itu bangun, dan begitu bangun, langsung begitu, slep, begitu Mbak Desi nengok ke arah budenya kan sambil nangis. Begitu nengok balik ke sana, sosok itu dan tidak ada. Langsung dipeluk sama budenya. Bude, aku takut. Aku mau pulang ke rumah aja, ya, ditenangin sama budenya. Ya sudah, bude minta maaf, katanya begitu kan. Udah, kamu tenang ya. Nggak apa-apa, tak temenin bude terus melek, katanya gitu. Bude, aku takut. Ada mungkin sekitar setengah jam, Mbak Desi itu ngambek sama budenya gara-gara itu ya. Di rumahnya tuh ada setannya. Aku tuh pengen pulang dari sini, tapi bude itu nggak mengizinkan. Akhirnya ya wes. Setelah lumayan cukup tenang, Mbak Desi pun dibujuk untuk lanjut tidur lagi. Dan saat dibujuk lanjut tidur lagi, Mbak Desi itu nggak mau. Lumayan cukup lama karena ya kepikiran masih tadi kelap-kelip. Dan akhirnya bude pun, kamu nggak tidur katanya begitu kan. Dan ternyata bude itu mau melakukan sesuatu. Ya sudah, kamu belum ngantuk? Belum bude, aku belum ngantuk, masih keinget yang tadi. Ya sudah, yuk ikut bude, katanya begitu. Bude mau kemana? Ayo sudah ikut. Tapi udah ya, kamu diem aja ikut. Kalau bude suruh merem, kamu merem. Bude mau kemana emangnya? Yes, pokoknya yuk ikut. Akhirnya sudah, ikutlah. Nah, bude itu masuk ke area dapur ke sana, masuk ke dalam kulkas, ngambil sesuatu. Itu tuh kayak semacam kembang-kembang dan sebagainya kayak gitu. Diambil di dalam kresek. Bude, itu apa? Ini kembang, kata budenya. Oh, kembang. Emang mau ngapain bude? Sudah, jangan banyak tanya. Yuk ikut aja bude. Akhirnya ikut dibawa ke sebuah ruangan di sana. Ruangan itu terletak agak sedikit ke belakang. Dibukalah ruangan tersebut dan begitu dibuka, di sana aneh, kata Mbak Desi. Di ruangan itu penuh dengan yang namanya batu-batu. Bukan batu akik kecil-kecil, tapi batu-batu gede. Kayak batu-batu yang ada di sungai, gunung, kayak gitu ya. Itu ada di sana, di tengah itu batu gede banget. Ini kayak kamar, ada yang berdiri dijejer-jejerin seperti itu. Isinya tuh batu semua. Cuman nggak ada yang bentuk patung atau apa, itu benar-benar batu murni seperti itu. Bude, ini apa? Ditanya sama Mbak Desi kan. Udah, kamu tenang aja, kamu tenang.
Ya, Mbak Desi pun mencoba untuk terus tetap tenang, ikut di belakang sambil pegangin rok budeknya itu, dipegangin terus ke situ. Nah, budek itu ngambil kembang tadi, diwur-wurin ke situ, ke batu-batu tersebut. Udah, jangan gangguin keponakanku, katanya begitu kan. Jangan gangguin Desi, Desi itu belum terbiasa melihat seperti kamu, seperti ini, jadi jangan digangguin ya, kata si itu ya. Bude ngomong sendiri di ruangan. Bude ngomong sama siapa sih? Ngomong sama setannya atau apa? Cuman di situ tidak ada setan dan itu terang, lampu juga terang, di sana dinyalain. Aku nggak ngelihat ada setannya di sini sambil pegangan terus begini. Bude ngomong sama siapa? Ya ngomong kayak gitu udah ya. Nih, udah dimakan tapi jangan gangguin keponakanku. Udah, kamu diem dulu di sini. Itu ngomong seperti itu. Nah, setelah itu mundurlah mereka kan, si Budek mau keluar dari ruangan itu lagi. Mbak Desi kan masih penasaran, masih celingak-celinguk ke belakang sana. Begitu Mbak Desi nengok, itu dari salah satu selak batu itu ada yang ngelongok begini. Dan itu adalah sosok yang dilihat oleh Mbak Desi. Langsung pegang kenceng, pindah ke depan Budeknya, arah keluar. Pintu pun ditutup lagi, jegret. Kemudian mereka masuk ke dalam kamar. Bude, itu tadi apa Bude? Gimana ya ceritanya ya? Kalau Bude ceritain sekarang ke kamu nggak akan ngerti, katanya begitu. Terus gimana Bude? Ya yes, pokoknya kamu nggak ngerti. Udah nggak apa-apa, dia nggak akan datang ke sini lagi. Udah yuk tidur, kata Budeknya. Nah akhirnya sudah hari itu, singkat cerita selesai, dan Mbak Desi itu udah nggak pernah digangguin itu lagi sampai hari ketiga. Semuanya itu baik-baik aja. Cuman ya begitu, dia itu nempel terus sama Budeknya. Dan akhirnya setelah akhirnya pulang gitu, selesai nggak ada apapun. Nah bertahun-tahun kemudian setelah Mbak Desi itu mungkin bisa memahami, bisa menalar, ada suatu saat di mana main ke tempat Budeknya, tiba-tiba Mbak Desi ya keinget dan akhirnya iseng-iseng, Budek, itu yang aku alamin dulu itu tuh sebenarnya apa sih Bude gitu ya. Nah akhirnya di situ Bude pun cerita. Jadi begini Des, karena udah gede ya, si Mbak Desi itu udah SMA. Diceritain sama Bude. Bude itu dulu pernah tidak sengaja melakukan sebuah ya kayak semacam petualangan begitulah. Naik gunung atau jelajah hutan, susur pantai dan sebagainya. Tapi ya nggak sering-sering, sesekali diajakin temen kayak gitu. Sewaktu Bude itu masih kuliah. Nah, di situ Bude itu nggak sengaja. Ya itu ketemu sama itu tadi malam-malam. Waktu itu Bude lagi bikin kemah gitu ya, lagi camping. Itu udah di tenda. Nah malam-malam ini ada yang gerusak-gerusuk itu apa? Bude pun keluar gitu kan. Nah Bude keluar, Bude ngelihat itu tadi ya yang kamu lihat dulu itu. Jadi Bude nemu itu di hutan katanya. Iya itu di hutan. Itu apa sih Bude? Sebenarnya setan atau binatang atau apa? Itu bukan binatang, itu bukan orang. Itu tuh ya begitulah. Kamu boleh menyebutnya itu setan katanya begitu. Nah Bude ngelihat dia kasihan banget, dia itu lagi meringkuk kedinginan di sana. Ya Bude pun akhirnya, kamu siapa? Dia nggak menjawab, cuman diem aja ngelongok begini terus ngeringkuk lagi. Kamu inget nggak? Kamu bayangin kalau misal ngelihat kucing atau anjing atau apapun yang lagi kedinginan di pinggir jalan, misalkan seperti itu. Nah, itulah yang Bude anggap itu. Bude merasa ngelihat dia itu bukan ngelihat sosok yang aneh tapi Bude ingat kucing atau anjing yang lagi kedinginan di pinggir jalan, makanya tak ajak ngobrol begitu. Ya sudah, kamu nanti ikut aja, ikut turun yuk gitu, ikut turun, jangan di sini kamu kedinginan. Mulai hari itu ikutlah dia. Ya memang dilihat itu menyeramkan, tapi dia itu tidak pernah ganggu dan dia itu nggak bisa ngomong, kata si Bude seperti itu. Oh nggak bisa ngomong Bude, iya dia nggak bisa ngomong. Dan ya sampai sekarang itu masih, sampai Bude
maksudnya dari kuliah sampai selesai dulu itu sering tinggal ya di kosannya Bude di situ, katanya ngikut kemana-mana katanya kan, sampai Bude akhirnya punya rumah sendiri seperti ini ya tak bawa ke sini, tak berikan tempat. Lah Bude itu yang batu-batu itu biar dia betah, soalnya sebelumnya dia itu hidupnya ya begitu di bebatuan. Nah, tempat tinggalnya sendiri itu di salah satu gunung waktu itu, dan ya mungkin tipikal gunung vulkanik di Indonesia ya, di bagian ujungnya itu kan bebatuan, vegetasi itu udah habis, udah nggak ada, sisanya itu ya batu-batu besar, batu-batu kasar, pasir dan sebagainya. Nah dia itu dulu tinggalnya di tempat seperti itu, makanya waktu itu ya Bude ya tak ambilin itu, oh jadi batu itu bukan batu keramat atau apa. Enggak, itu bukan batu keramat, itu cuman ibaratnya begini, kalau misal kamu ngeliat di kebun binatang begitu kan, eksibitnya itu tempat ininya yang dibuat dilihat sama orang-orang itu kan dibikin menyerupai tempat tinggalnya. Nah itu gampangannya tuh seperti itu. Oh begitu ya Bude, tapi itu setan kan Bude? Itu setan, nggak semua orang melihat, katanya begitu. Bude serem banget pakai pelihara begitu. Enggak, Bude itu enggak ngerasa serem katanya gitu. Bude itu enggak ngerasa serem. Ya dia cuman begitu-begitu doang. Ya gampangannya begini. Bude kan hidup sendiri. Bude enggak punya binatang peliharaan. Ini Bude sambil bilang, aduh maaf gitu ya. Bude itu enggak punya binatang peliharaan. Makanya ya sudah, tak anggap itulah semacam itu, kata Budenya. Oh gitu Bude ya. Nah, dari situlah akhirnya Mbak Desi mengerti. Ya nggak tahulah sebenarnya. Dibilang mengerti juga enggak. Cara berpikir dari Budenya itu seperti apa. Yang jelas Bude itu orang yang tidak umum dengan orang lain. Jadi jarang orang yang seperti itu. Kehidupannya itu teratur, tertib banget gitu ya. Dan pendiriannya itu super keras, dan dia itu juga tidak punya rasa takut apapun, termasuk memelihara seperti itu yang nggak tahu itu tuh sebenarnya apa. Itu aja satu cerita dari Mbak Desi, pengalamannya tinggal bersama budenya di situ, di mana akhirnya dia tahu ada ya kehidupan lain dari budenya, yaitu seperti itu. Kalau misal malam itu enggak tinggal di sana, mungkin Mbak Desi nggak akan pernah tahu. Ya Mbak Desi cerita sama orang tuanya pun lumayan cukup kaget. Dia tanya ke sana, Mbak beneran Mbak bener? Itu ndak apa-apa Mbak? Ya ndak apa-apa gitu. Ya orang tuanya Mbak Desi karena tahu budenya itu pikiran orang yang keras, ndak bisa diubah dengan apapun kecuali dia mau berubah sendiri deh. Ya sudah, membiarkan itu akhirnya. Wes itu aja satu cerita dari Mbak Desi. Terima kasih di Semarang sana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya, apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, mohon maaf kemarin ada yang ke cancel gitu ya, karena memang nggak di pick up, nggak diambil sama kurirnya. Ya nanti kedepannya kita coba komunikasikan lagi dengan kurir. Semoga nanti kedepannya lancar gitu ya. Yang sudah memesan terima kasih banyak, yang belum sempat memesan ditunggu pesanannya. Dan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tentu saja terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.